subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat? Tapi suaranya kurang sehat, Bu. Banyak yang sakit ya, Bu. Kita masuk. Kue talam enak rasanya, dimakan pakai kelapa. Menjawab salam wajib hukumnya. Kalau tidak dijawab kita berdosa. Tuh Bu. Baiklah, kita ulangi sekali lagi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ihsan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan masih merdu suara ibu-ibu ya. Walaupun kita sudah di usia senja, namun suara tetap bersemangat ya Bu, itu yang penting. Yang mana pada sore hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita telah dapat pula hadir bersama-sama di dalam Masjid Al-Ihsan yang sangat kita cintai ini. Tidak lain dan tidak bukan maksud dan tujuan kita yang terutama sekali adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi. Betul apa betul, Bu? Betul. Karena Allah mengatakan, juga Rasulullah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikeluarkan dari jalan kesempitan dan diberi rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya adalah orang yang suka berhubungan silaturahmi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat maksiat. Nah, itu baru diterima tuh, baru bernama orang yang bertakwa. Tapi kalau ngumpulnya berbuat dosa seperti mengunjingkan orang, memfitnah orang, yang mengejek orang, ada saja yang nampak kalau udah berkumpul ini ya. Yang salah saja yang nampak, yang bagusnya kadang-kadang nggak nampak. Itulah yang akan membuat dosa kepada kita. Itulah yang harus kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita ini. Ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah, yang mana pada bulan ini kita masih berada pada bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Adakah ibu yang ada ini namanya Rajabiah, Bu?
Kalau Rajab ada nama orang, Bu. Nama yang paling bagus itu. Tahu Ibu artinya Rajab itu, Bu? Tahu? Nggak tahu. Itulah salahnya. Rajab adalah bulan keagungan. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga dengan bulan haram. 4 bulan selain daripada bulan Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila kita berbuat baik, beramal saleh, beribadah di bulan yang mulia ini, tidak sama pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya jangan kita sia-siakan. Berbuat amal ibadah kita, pahalanya berlipat ganda. Berbuat maksiat kita, dosanya juga berlipat ganda. Makanya, Bu, jangan sampai kita di dalam bulan ini berbuat maksiat. Jadi bulan ini dikatakan juga dengan bulan yang tuli. Apa artinya tuli? Tidak mendengar akan perbuatan yang salah-salah. Tidak mendengar akan maksiat. Jadi kalau dapat kita ini berbuat baik saja, beramal ibadah saja hendaknya di bulan yang sangat mulia ini. Apa saja amal ibadah yang kita kerjakan di bulan yang sangat mulia ini? Apa, Bu? Itu dia, yaitu puasa. Ya, itu sudah mulai kita melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Sabar. Jadi puasa ini adalah latihan kesabaran. Jadi dilatih mulai sekarang ini, Bu. Karena sesudah bulan Rajab ini kita masuk bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban masuk, sekarang ini tanggal berapa bulan Rajab, Bu? 23. Udah lupa lagi. Tapi kalau saya tanya bulan Masehi tahu ya, 23. 24 Rajab sekarang. Tuh, bagus. Ya. Nanti saya kasih hadiah ya, nyanyi dulu. Apakah kejadian yang terjadi sebelum bulan Sya'ban ini masuk, yaitu di bulan Rajab ini, yang paling luar biasa? Apa, Bu? Lupa lagi, Bu. Tanggal 27 Rajab itu ada apa, Bu? Isra Mi'raj. Yaitu terjadinya Isra dan Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap peringatan ini, Bu, tidak lupa ibu-ibu rebana ini menyanyi-nyanyi. Mungkin ibu tahu nyanyinya, Bu, ya. Ya kan gitu ya, Bu. Bagus lagunya. Sekarang yang melakukan itu, Bu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal dunia, yaitu Ibu Hajah Nur Asyah Jamil. Sudah duluan dia dari kita, Bu. Tapi suaranya masih bergema di mana-mana. Itu mengalir terus kepalanya tuh, Bu. Neng 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 neng.
neng 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 neng. Itu musiknya Bu ya. Kalau kalau kita dengar di TV ya Bu ya, atau di kaset. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke ruang angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Ya gitu Bu. Cuma 5 kali sehari semalam masih juga kita lalai. Padahal waktu Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril. Diperjalankan sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra berfirman Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi, teruskan Bu, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah, Maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Siapa nama hambanya itu Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailam, pada malam hari. Jelas kalimatnya Bu ya, malam hari diperjalankan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau diukur-ukur itu Bu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan bisa 1 hari 2 hari perjalanan. Apalagi zaman dahulu itu memakai kendaraan yang bernama onta. Kalau sekarang ini Bu, jangankan onta, sepeda onta, tidak ada lagi dong. Udah ketinggalan zaman, udah main Honda orangnya Bu. Honda itu pun banyak lah macamnya. Udah canggih sekarang ini, udah maju sekarang ini. Kalau dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya selama 1 bulan baru sampai. Belum lagi naik dari Masjidil Aqsa terus ke mana Bu? Sudah sering didengar-dengar setiap tahun ini ceramahnya, ya, dengar terus setiap tahun ayatnya dikumandangkan, ya, ke Sidratul Kalau manusia sampai kemana baru bisa sampai Bu? Baru ke bulan. Masih nampak? Ya Bu, ada nama bulan sini Bu? Ada nama ibu-ibu si bulan. Kalau perempuan ada bulan, kalau Rajab laki-laki yang ada. Ya. Nah, itu pun manusia yang sampai ke bulan terpilih pula orangnya Bu. Ya, bukan sembarang orang, berbulan-bulan latihan dulu. Kenapa? Ya, karena itu sampai ke bulan itu tidak ada oksigen. Pakai tabung gas. Coba bayangkan Bu. Ya,
baru ke bulan. Bagaimana pula kalau sampai ke ada planet-planet banyak lagi ke atas tu, langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7 lapis langit, belum bisa manusia mencapai ke sana lagi. Baru sampai ke Sidratul Muntaha. Jauhnya tak berapa triliun mil itu jaraknya, Bu. Pakai apa Rasulullah naik itu, Bu? Borak, barkun. Jangan Ibu bayangkan borak itu seperti binatang berbentuk kuda, panjang ekornya, kepala berbentuk manusia. Itu karangan orang Israel, lihat dulu. Nak menjatuhkan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad katanya suka wanita, karena istrinya banyak. Nah, itu dibuat seperti itu. Seolah-olah ya, bahwa orang itu seperti binatang berbentuk wajah manusia perempuan. Tidak, Bu. Borak itu kalimatnya barkun. Ya, dibaca borak artinya kilat. Secepat kilat naiknya ke atas tuh, Bu. Sejauh mata memandang sampailah di atas itu, Bu. Itu yang dikatakan borak. Dikawani, ditemani oleh malaikat Jibril. Itu di perjalanan itu, Bu, bermacam-macam yang nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang sangat ngeri, Bu, kita dengar. Orang yang memukul-mukul kepalanya sampai pecah kepalanya, Bu. Lalu kembali seperti semula. Pecah lagi, kembali seperti semula, pecah lagi. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu orang yang selalu memukul-mukul kepalanya sampai hancur, kembali lagi, hancur lagi. Apa dosanya ya Jibril?" Siapa itu? Apa kata Jibril? Itu orang yang suka melalaikan salat. Ya, orang yang meninggalkan salat, sama itu. Ya, melalaikan salat itu artinya dia salat tapi tidak tepat waktunya. Yang tepat waktunya, Bu, semenjak masuk salat sampai akhir batasnya, itu waktu salat nama itu. Kalau sudah masuk pula waktu yang lain, makanya Ibu salat zuhur. Jam berapa salat zuhur biasanya, Bu? Taruhlah jam 12:30 ya, Bu. Nah, waktu ini kan berbeda-beda sedikit. Sampai batasnya waktu asar masuk, itu batas waktu itu namanya. Di sekitar waktu itu boleh Ibu salat. Artinya sebelum masuk waktu asar, Ibu salat, itu bukan orang yang dinamakan melalaikan waktu. Cuma terlambat saja. Mungkin dia sibuk, bukannya itu sangat penting. Jangan pula, Bu, melambatkan salat itu dengan menonton TV, itu tidak penting rasanya. Kadang ada juga, aduh ini film ini besok tak tahu lagi. Kalau tidak ditonton sampai habis ini ya rugi kita. Biarlah salat awak terlambat sikit sampai habis waktu belum film itu lagi, berarti itu namanya Ibu sudah melalaikan salat. Tapi kalau Ibu ingat, tengok dah jam 3 hari ni tak usah lagi mati kan TV itu. Ibu masih sempat itu salat di waktunya, bukan lalai. Cuman saja ya fadilahnya berbeda. Ya, jangan sikit-sikit orang bilang lalai salat masuk neraka besok, neraka wailul musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka bagi orang yang melalaikan salat. Ya. Itu berarti kurang paham dengan ayat Al-Quran. Jadi jangan sampai lalai dalam waktu salat. Salat itu sangat penting sekali, Bu. Ya, hanya 5 waktu sehari semalam. Masa kita masih lalai? Ya, sementara dalam hadis, Bu, kita baca
Rasulullah itu berbolak-balik dari langit ya yang ketujuh terus ke bawah lagi, menawar supaya salat ini lebih diringankan. Pertama, perintah salat ini berapa, Bu? 50. Memang tidak ada dalam Al-Quran disuratkan, ya, tapi dalam hadis ada. Dan perlu kita masalahkan soal hadis lemah kuatnya, hadis sahihnya. Tapi yang sering disebutkan, disertakan oleh para mubalik, yang pertama salat itu diperintahkan adalah 40 waktu sehari semalam. Lalu berbalik turun 5 waktu 45. Ya, berat juga bagi umat engkau tuh, kata Nabi apa, Bu? Nabi Musa. Itu Nabi Musa lah yang menyuruh Rasulullah pergi naik lagi meminta kepada Allah supaya lebih diringankan lagi. Sampailah perintah salat itu menjadi berapa, Bu? 5 waktu sehari semalam. Itu pun harus kita sempurnakan. Bagaimana bacaan sholat kita? Ya, rukun qauli namanya, Bu. Apakah betul makhraj dan tajwidnya kita baca? Terutama sekali surat Al-Fatihah. La salata liman la bi fatihatil kitab. Tidak sah salat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi membacanya itu harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Itu sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Merubah saja hurufnya kita baca menyebabkan berubah pula artinya. Apa contohnya, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah satunya, Bu. Pada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. Tapi kalau ibu baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu lupa mengasih tasdik iya yang kedua. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kadang kita tidak terpikir ya, Bu, ya. Terbaca aja begitu. Kenapa? Karena pikiran tak serentak dengan mulut. Pikiran kita melayang-layang ke yang lain. Mulut membaca, mana terpikirkan. Hendaknya kita kalau membaca ayat itu, Bu, jangan berubah pikiran kita ke yang lain. Kita ingat bahwa wa iya juga ada tasdidnya. Itu bacaan baru, Bu. Bagaimana pula tentang rukun kalbinya? Apa arti rukun kalbi, Bu? Yaitu hati kita, kalbu. Nah, jadi orang banyak lupa dalam salat, Bu, ya. Ingat dia, orang lupa kadang-kadang rakaat salat, ya, Bu. Nah, itulah sebabnya. Karena pikiran itu tak kemana-mana. Bagaimana caranya pikiran tidak kemana-mana? Ya, Bu, setiap ayat yang kita baca itu kita pahamilah arti ayat itu. Namanya, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terbayang bagi kita bagaimana kasihnya Allah kepada kita. Ya, kita bayangkan ya seperti apa kehidupan kita sekarang ini. Kita tengok orang yang lebih bawah dari kita, ya syukurlah kita kepada Allah. Nah, itu hati kita tertuju kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak ada pikiran yang lain, ke artinya saja. Artinya tidak ada yang lain yang kita puji, hanyalah Allah. Dipuji orang anak kita,
Waduh, cantiknya anak ibu ni. Kita jawab alhamdulillah. Ini kadang-kadang dipuji orang anak. Ibu lah cantik anakku, kan bapaknya cantik, neneknya cantik. Bakonya yang diturunkannya mak. Kayak itu jawab. Kita kadang-kadang tidak sadar aja kita ibu. Jadi terbayang bagi kita apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Waktu kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sambil membetulkan bacanya. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Boleh, Bu? Kenapa tak boleh? Karena merubah akan artinya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau ditukar-tukar tidak ada arti lagi, Bu. Bisa berubah artinya. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Jangan pula dibaca Maliki yaumiddin. Qi dibaca, dia maliki, maliki dibaca. Jadi tidak boleh begitu, Bu. Pusatkan perhatian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang pendeknya harus pas. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah disembah mereka. Siapa mereka? Namanya Allah banyak. Wow yang panjang itu tanda mati wow itu, Bu, berarti mereka banyak itu, Bu. Padahal tiap pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati. Itu banyak itu terjadi, Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in dibaca ta'in. Ya, jadi yang betulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mulai anak-anak kita dari kecil-kecil tuh, Bu, sudah diajar itu membaca fasih. Kalau sudah terbiasa dia tidak fasih sampai gaik-gaik sebahaya kita ini masih begitulah bacanya, tukar-tukarnya. Baca a'u dibaca a'u. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Begitulah sampai kapan-kapan. Di situlah letaknya orang yang meninggalkan salat. Dia salat tetapi sebenarnya tidak salat. Aduh, banyak manusia ini bangkrut nanti di akhirat. Jadi salat inilah yang harus kita perhatikan. Belum lagi bagaimana cara rukun fi'linya, ya, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana niatnya, sampai di mana tangan diangkat, ya, itu harus kita pahami. Nah, itu baru salat. Belum lagi wudu. Belum lagi pakaian kita yang kita pakai di dalam salat. Bagaimana cara mensucikan najis? Ya, kadang-kadang ada kencing anak itu sudah berumur 3 tahun. Belum lagi kalau anak itu masih bayi umur seminggu, bayi laki-laki, kalau melekat kencingnya ke badan kita, Bu. Kalau bagi ibu muda nih, Bu, ya, kalau kencing anak laki-laki umurnya masih seminggu, cukup kita bersihkan aja. Itu harus kita pahami, ketahui. Jangan dibawa aja salat. Kalau dibawa salat, dah dikena kita di pakaian. Ya, Bu. Paham sampai situ, Bu? Paham, Bu? Jadi salat. Jadi di bulan Rajab ini amal ibadah yang kita perbanyak, yang pertama sekali puasa, yaitu puasa sunat, ya. Niatkan sekalian membayar puasa wajib yang tinggal suatu bulan Ramadan tahun dulu, ya, Bu. Niatkan sekali, dah terbayar utang. Jadi 1 kali niat 2 sudah terbayar. Utang
ibu meninggalkan puasa waktu menyusui anak dulu. Ada seminggu umpamanya, ibu ambil di bulan Rajab ini puasanya Senin Kemis. Dalam sebulan berapa tuh Bu? 4 kali 2 8. Ibu niatkanlah membayar hutang sekalian. Saya niat puasa membayar hutang. Kalau ada ketinggalan saya tahun-tahun dahulu, udah ingat awal lagi Bu. Jadi setiap puasa kita niatkanlah bayar hutang terus. Kalau udah lunas hutang tuh dia langsung ke yang sunat aja Bu. Nah, kalau udah lunas. Tapi kalau belum lunas, memang dia kita berhutang, dua-dua dapat. Hutang lunas, pahala dapat. Nah, itu puasa sunat namanya Bu ya. Jadi kalau puasa sunat ini Bu, kalau lupa ibu berniat waktu sahur, itu bedanya dengan puasa wajib. Lupa ibu berniat waktu sahur, tertidur kita Bu, sampai pagi baru terbangun. Awak nak puasa, awak tak sahur. Nah, tak sahur tak berniat. Boleh ibu berniat di siang hari, asalkan ibu belum makan dan minum. Nah, tapi kalau puasa bulan Ramadan jangan dicoba gitu Bu. Tanpa berniat tidak sah puasa. Berniatnya kapan? Nah, sebelum waktu subuh masuk, waktu kita sahur, itulah berniat kita. Banyak yang akan kita kaji ini masalah-masalah ya sebelum masuk bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya Bu, pengajian ini kan berulang-ulang setiap tahun. Tapi karena setiap tahun saja diulang-ulangi masalah ini, karena lupa kita. Nah, ya Bu. Jadi orang yang tidak puasa itu dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah puasa di bulan yang lain. Kapan gantinya? Jangan di bulan Ramadan yang dah masuk ini. Aku puasa ganti hutang dulu dan puasa wajib. Boleh gitu Bu? Tak boleh. Puasa sunat yang boleh digitukan. Wajib sama wajib tak boleh. Jadi mulai dari sesudah Ramadan puasa Syawal, ibu dah mulai puasa sunat, gantilah puasa. Oh, kue masih banyak nih siapa nak memakan? Malas puasa. Ya Bu, nah, itu kadang-kadang Ibu ganti di hari yang lain lagi, ya. Jadi kalau ibu puasa di bulan puasa sunat ini tadi, puasa Syawal, puasa Rajab, puasa Sya'ban, itu boleh kita sekalian membayar hutang. Siapa lagi yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan? Yaitu orang yang menyusukan anak. Itu beda pula pendapat tuh Bu. Orang yang menyusukan anak, ya kalau niatnya sayang badannya sendiri, sayang dia badannya, terus nanti anaknya menyusu, kasihan badannya sendiri, nah itu niatnya, makanya dia tidak puasa. Bayarnya adalah ganti dengan puasa saja. Nah, tapi itu menurut imam selain Syafi'i Bu, Imam Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau niatnya sayang anak, berat sama ibu, dia sayang anaknya nanti kalau puasa tak berair susunya, atau dia hamil nanti bayi janinnya kurang sehat. Lalu bayaran puasanya nanti kalau dia tidak puasa, bayar puasa iya, bayar fidyah iya. Jadi ibu hati-hati berniat. Niat aja lah sayang badan. Karena dua-dua tidak sanggup lah kita Bu ya. Masa iya puasa iya, duit keluar pula. Jadi tak usah kita berniat dan ambillah pendapat imam yang lain. Tetapi kalau di alam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun 'ala ta'amil miskin. Barang siapa yang berat baginya berpuasa, maka gantinya dengan memberi makan orang miskin. Fidyah namanya Bu. Nah itu saja dalam Al-Quran. Pokoknya orang yang tidak bisa puasa berat baginya, berat itu artinya kalau
tidak bayar dengan fidyah, nah kalau dengan puasa terus berat baginya, karena kadang setiap tahun dia melahirkan terus, kapan lagi nak bayar puasa? 30 hari tidak puasa. Itu bagi ibu-ibu muda, jadi boleh bayar fidyah. Saya miskin, mana-mana ya Rasulullah, pendapatan sedikitnya, sedekahkan sajalah sama keluarga engkau. Begitulah ringannya agama ini, tidak berat. Hanya kita saja yang memberat-beratkan. Tubuh masalah puasa itu tadi. Paham di situ, Bu? Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang kita perbanyak lagi di dalam bulan Rajab ini? Pertama tadi salat sunat, ya Bu, kita perbanyak. Salat itu harus kita perhatikan. Jangan mentang-mentang salat sunat dipandang remeh ya Bu ya. Sama dengan seperti salat wajibnya Bu, mengerjakannya. Gunanya salat sunat itu adalah kita perbanyak untuk menempel salat-salat yang telah kita tinggalkan sewaktu kita muda-muda. Kita tidak tahu Bu, kadang salat kita waktu kita masih remaja macam ayam gadis bertelur. Bagaimana ayam gadis bertelur Bu? Satu hari salat, satu tidak. Satu hari bertelur, satu tidak. Kan gitu Bu. Nah, jadi itulah memperbanyak salat sunat itu tadi. Itulah sebagai penambalnya. Itu gunanya salat sunat. Dan pertama salat. Kemudian lagi perbanyak membaca Al-Quran. Itu juga baca Al-Quran jangan dianggap sepele Bu. Salah baca mencari dosa aja kita. Lebih baik tak usah baca lagi kalau salah, kecuali dalam belajar, berguru. Sekarang banyak orang mencari guru tahsin Bu. Pengajian, wirid-wirid ibu itu sudah banyak yang sadar. Dia memang sadar terhadap dirinya, belum pandai lagi membaca Al-Quran dengan makhraj dan tajwid. Itu datang guru tahsin mengajarkan. Nah, itu kalau salah ibu tak masalah, karena kita dalam rangka belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, bacaan salah terus, nah itu yang membuat dosa kepada kita. Ya. Padahal baca Al-Quran ini Bu, satu huruf kita baca mendapat 10 kebaikan. Kalau bawa berwudu sebelum baca Quran dapat pahala lagi 10 kebaikan, lagi tambah dari nolnya. Ya Bu, 100 kebaikan. Wudu kita. Kemudian apa lagi? Kita bawakan dengan suara yang bagus. Hiasilah Al-Quran ini dengan suaramu yang bagus. Pakai irama apa tidak ada dicantumkan dalam Al-Quran. Yang penting berirama tapi tidak salah makhraj dan tajwid. Nah, itu di dalam Al-Quran. Zaman dahulu Bu, saya mendengar orang-orang tua di kampung-kampung Bu, belum pandai lagi mengiramakan Al-Quran seperti sekarang ini. Kalau sekarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagu suaranya Bu ya, dapat pahala dengan niat tidak ria, tidak mengalahkan orang lain ya, tidak berbangga-bangga, besar pahalanya Bu. Kalau zaman dahulu masih ingat saya Bu, saya waktu kecil dah mulai jamaah ke masjid itu ikut orang tua Bu ya. Kami berdua bersaudara di rumah tu, ada sebaya dengan saya, terus berdiri setiap waktu salat. Nah, jadi setiap sesudah salat Isya tu Bu, orang tua-tua itu membaca 40 berirama kan. Baramudosi padu pulu alimu perkaro pertamu wujud. Masih ada ibu-ibu mendapatkan gitu Bu? Masih ada Bu? Di kampung-kampung tu Bu. Kalau iramanya apa Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir
gitu iramanya Bu. Irama apa namanya tuh Bu? Dikatakan irama Arab tidak, tapi tak adanya di masalah zaman itu Bu. Tapi bacaan ibu-ibu itu mantap-mantap, makhraj tajwidnya mantap. Baca walaqad saja Bu, walaqad. Nah, begitu dia baca. Saking takutnya salah kalkalahnya. Nah, jadi kita perbanyak membaca Al-Quran sambil belajar cara memfasihkan bacaan beserta tajwidnya sekalian. Ya, nah, dalam rangka belajar Bu, salah pun tidak masalah. Yang terakhir sekali apa? Yaitu banyak berzikir kepada Allah. Ya, jangan kita berzikir sesudah salat wajib saja Bu. 33 kali. Ya, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ya. Tapi dimanapun ibu berada Bu, daripada kita sibuk membicarakan orang lain, nah kita zikir aja lah, baca subhanallah, subhanallah. Ya, nah, jadi kalau ibu belanja ke pasar Bu ya, nah zikirnya jangan baca subhanallah lagi ya, ingat saja Allah. Kalau ibu belanja ya jangan ibu atau berjualan lah, jangan menipu orang, ingat kepada Allah, itu zikir juga namanya. Dan ada juga orang menjual barangnya Bu, jelas barangnya tidak bagus, bilang bagus. Kalau ikannya sudah seminggu dalam es, bilangnya baru. Nah, itu jualan dengan kebohongan. Itu zikir juga namanya tuh Bu. Kita harus jujur dalam segi apapun. Jadi ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, itulah kegiatan kita di dalam bulan Rajab ini. Mudah-mudahan dengan berlatihnya kita di bulan Rajab ini memperbanyak salat sunat, ya, memperbanyak puasa. Puasa itu Bu tidak harus 1 sampai 10 Bu. Ya, niatkan puasa Senin Kamis Fadilah. Tidak ada tuntunan. Hadis pun mengatakan bahwa puasa yang ke-1 bisa membersihkan dosa kita selama 70 tahun. Nah itu hadisnya hadis lemah, tidak ada Bu ya. Nah, jadi yang jelas kita beribadah, jangan sampai kita ingat-ingat pahala. Pahala itu pasti Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan pernah lupa. Baik ibu sampai di sana di situ ada yang mau bertanya? Bulan Rajab sekarang sudah dijawab oleh Ibu ini tadi, sudah hari yang ke-24. Berarti tinggal 6 hari lagi. Tanggal sampai tanggal 30 kan Rajab? Hah? 28. Nah, berarti 4 hari lagi Bu. Nah, siap-siap untuk menyambut puasa bulan Sya'ban. Tingkatkan lagi. Ibu, Rasulullah di bulan Sya'ban itu Bu, hampir dia tidak pernah meninggalkan puasa kecuali sudah terakhir bulan Sya'ban. Itu tidak boleh kita puasa lagi, sudah 6 bulan itu kita tidak puasakan lagi. Ada yang lain Bu? Saya sudahi dulu dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.